Halo, selamat pagi pemirsa dan sahabat-sahabat serta teman-temanku semuanya. Izin kembali mengupdate dari channel saya ya. Ya, masih selalu dalam dunia pertanian yang memang menjadi salah satu hobi saya ya. Nikmat ini bagi saya untuk selalu menggeluti dunia pertanian ini ya. Dan di pagi hari ini saya ingin menunjukkan pada teman-temanku semuanya tentang sebuah fenomena pada tanaman ini ya. Jadi Anda-anda yang benar-benar hobi pada dunia tanam menanam ini memang kadang harus selalu telaten dalam merawat tumbuhan yang ditanamnya ya, agar menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai dengan harapan kita ya. Bisa tumbuh dengan subur ya. Itu sudah buat kita merasa senang, puas ya melihat apa yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan sehat subur ya. Itu bagi seorang pecinta tanaman sudah merupakan hal yang memuaskan. Dan apalagi nanti ketika yang ditanam itu sudah memberikan, kalau tanaman buah itu memberikan buah yang kita nanti-nantikan ya. Ya, buah yang dihasilkan oleh tanaman yang kita tanam sendiri itu sebuah kepuasan yang cukup menyenangkan bagi para pecinta dunia menanam ya. Nah, untuk bisa mewujudkan itu semuanya, maka kita harus mau merawat tanaman yang kita tanam itu dengan maksimal, dengan telaten. Ya, diantaranya kita harus mampu menjaga dari serangan-serangan hama dan penyakit ini. Karena kalau tumbuhan dalam perkembangannya itu terserang penyakit, itu minimal tidak akan bisa tumbuh secara normal, dan yang terjadi malah kadang bisa menjadi mati teman-teman semuanya. Sekali lagi kita harus telaten menjaga apa yang kita tanam itu dari berbagai kemungkinan serangan hama dan penyakit ya. Nah, perlu diketahui tidak semua penyakit itu bisa diketahui dengan mudah ya. Tidak bisa langsung dilihat dengan kasat mata ya. Kadang ada penyakit-penyakit yang tersembunyi ya, yang kadang gejalanya kita hanya bisa melihat gejalanya, maksudnya ya, tidak bisa langsung melihat penyakitnya secara langsung, tapi melihat gejala-gejalanya ya. Ya, ada semacam sesuatu yang kurang beres dari tanaman yang kita rawat ya. Misalkan pertumbuhan yang menjadi kurang maksimal, keadaan daun yang ini seperti ini ya, ada kehitam-hitaman ini kan. Nah, ada daun-daun yang seperti tidak utuh lagi ini ya, dan berbagai gejala-gejala yang lain ya. Ini daun-daun yang berlubang semacam ini ya. Ini kita tidak lihat apa yang menyebabkan semuanya ya. Semua nampaknya baik-baik saja, tidak ada mungkin ulat di sini ya. Karena semua itu kadang tersembunyi ya. Nah, salah satu yang penyakit yang tersembunyi yang bisa saya tunjukkan kali ini ya, ini di balik daun ini teman-teman semuanya.
Ya, ini kalau kita melihat daun-daunan ini kan seolah-olah semuanya normal, tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau coba kita balik, wah ini sudah ada titik-titik penyakit ini yang kuning-kuning itu ya, titik-titik kecil kuning itu penyakit tuh. Ini juga ya, ini. Nah, ini penyakitnya di sini ini ya. Ini semuanya bisa dilihat dengan mata kepala langsung ini, yang kalau dilihat dari atas daun ya tidak menunjukkan adanya keberadaan penyakit. Kalau dari atas kan semuanya seakan-akan normal-normal saja. Tapi sekali lagi kalau kita balik, wah ini penuh dengan penyakit. Kalau di desa namanya banci ini. Inilah yang menyebabkan keadaan daun menjadi hitam-hitam semacam ini ya. Dan ini jelas sangat merugikan bagi pertumbuhan tanaman ini. Karena banci-banci itu sifatnya parasit, menyerap sari-sari dari daun-daun di mana dia menempel ya. Nah, kemudian ini tentang yang berlubang-lubang ini juga kemungkinan disebabkan oleh ulat-ulat yang dalam waktu tertentu ini bersembunyi ya. Bersembunyi di suatu tempat, ini belum kita ketahui ya. Nah, untuk mengatasi keadaan yang semacam ini ya, untuk mengatasi banci-banci yang ada di bawah daun-daun ini, kita sudah menyiapkan obatnya ya. Kita harus jangan sungkan untuk mengobatinya sebelum terlambat, karena kalau dibiarkan pohon ini terserang banci yang banyak semacam ini di daun-daunnya, nanti daun-daunnya juga lama-lama bisa layu dan mati ini ya, seperti ini ya. Dan jelas akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita rawat ini. Nah, kita sudah menyiapkan sebuah obat ya. Saya tidak ingin menyebut sebuah merek ya, tapi yang jelas adalah saya hari ini akan menyemprot dari tanaman alpukat yang saya tanam ini dengan sebuah obat insektisida ya, pembasmi ya serangga dan kutu-kutu ya. Nah, karena posisinya yang berada di bawah daun-daun ya, artinya sumber penyakitnya ada di bawah dedaunan ini. Nanti juga kita perhatikan cara penyemprotannya juga harus dari bawah, agar penyakit-penyakit yang hinggap di bawah dari daun-daun yang ada di pohon ini nanti bisa kena ya. Dan kita juga harus telaten nanti nyemprotnya juga ke sela-sela yang dalam ya, ke sana-sana, sehingga kalau kemungkinan ada ulat yang bersembunyi di suatu tempat dari pohon ini, nanti juga bisa terkena racun yang kita semprotkan. Oke, sekarang kita akan mulai penyemprotan dari pohon yang ada di depan kamera ini, teman-teman semuanya. Ya, sebentar kita siapkan untuk perlengkapannya. Nah, sudah berbunyi-bunyi semprotnya. Nah, ini posisinya begini ya, posisi semprotnya dari bawah. Nah, ini dari bawah ya. Ini kita usahakan rata ya.
Nah, sekali lagi nyemprotnya jangan dari arah atas ya, jangan dari arah atas macam ini, jangan. Karena sumber penyakitnya ada di bawah. Ya, kita yang sebelah sini coba. Nah, ini seperti ini teman. Itu juga ke dalam-dalam ya. Artinya bila ada ulat-ulat yang bersembunyi juga nanti bisa kena dari obat yang kita semprotkan. Nah, begitulah teman-teman semuanya, sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, untuk update video saya kali ini ya. Semoga sekali lagi bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Oke, terima kasih atas kesetiaan Anda di channel saya ini. Oke.